Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di sini kita akan membahas tentang eh, tentang tiga tipe data, yaitu number, string, tipe data boolean, aritmatika, dan perbandingan. Nah, jadi sini kita akan buat ya penjelasan tentang tiga hal itu ya menggunakan PHP. Jadi pertama di sini ya saya mau menggunakan sum. Di sini saya sudah download dan saya simpan di seleksi. Di sini ada sum, kita pencet masuk ke sum dan masuk ke htdocs ya. Terus saya buat file baru ya namanya belajar PHP. Nah, kita buka filenya dan di dalamnya kita buat lagi bukan folder baru. Ya, di sini kita pilih pembahasan materi. Oke, kemudian kita buka ini menggunakan VS Code. Kode spesifik. Nah, sudah terbuka ya teman-teman. Di sini ada folder yang tadi udah kita buat pembahasan materi. Nah, di sini kita akan buat file ya. Pertama kita akan membahas tentang tipe data. Tipe data titik PHP. Oke, enter. Nah, di sini ya yang tipe data yang akan kita bahas itu ada tiga, yaitu number, string, dan tipe data boolean. Jadi kita akan masuk ke dalam yang pertama number, tapi sebelumnya kita buka dulu PHP ini ya dengan tag tanda tanya PHP, kemudian ditutup dengan penutupnya tanda tanya dan penutup. Nah, di sini ya kita akan bahas tentang number. Nah, jadi teman-teman, number ini ya, number itu adalah nilai numerik terbagi ada dua jenis ya, yaitu integer, angka bulat ya, kayak misalnya 10, 3 atau 0. Kemudian ada juga float, desimal, angka dengan koma atau desimal. Kita langsung aja coba ke contohnya ya. Langsung ke contohnya. Kita buat ini. Ya, pertama kita buat karena kita buat dulu videonya. Data number. Seperti yang tadi aku bilang ya, ada dua jenis. Kita ketik dulu ya BR supaya apa? Supaya dia nanti ke bawah.
Nah, jadi misalnya sini saya gunakan print. Kita gunakan echo aja. Echo kode 12, kemudian pakai itu. Jadi teman-teman bebas bisa pakai echo ataupun print di sini. Agar teksnya itu dia tidak berderet tapi ke bawah, maka gunakan BRI-nya teman-teman. Nah, kemudian buat print lagi. Ini misalnya dua titik lima ya. Jadi kita buat. Coba kita cek ya. Buka Coba kita cek ya, buka Chrome. Di sini jangan lupa sebelumnya kita aktifkan pesannya dulu ya. Sini start, kemudian sini kita ketik localhost, nama file kita tadi belajar PHP, terus belajar script, belajar lagi kan belajar PHP, kemudian di sini yang belajar PHP, kemudian kalau kita tadi namanya materi pembahasannya. Ya, jadi kan htdocs belajar PHP pembahasan materi. Pembahasan materi. Sebentar. Kita bukanya. Nah, maka dia akan muncul tipe data number. Ini yang integer dan ini yang float, yang desimal. Nah, supaya dia ada tulisannya di depan, maka kita akan buat ini teman-teman. Jangan lupa ini. Nah, di sini ya, kita menggunakan var dem. Misalnya 3000 ya, buat sini var dem lagi.
Kemudian kita pakai yang lagi, kita pakai yang koma, yang desimal ya, misalnya 5,67. Nah, coba kita lihat di sini. Nah, dia kan ke samping gini ya, ke samping. Maka dari itu kita perlukan lagi di sini dn. Kita lagi, kita lagi, kita lagi, kita lagi. Coba kita lihat di sini. Nah, ini dia contoh tipe data ya. Ini yang tadi integer dan float. Nih, seperti ini teman-teman. Nah, oke. Jadi kenapa di sini ada echo dan print? Ya, apa sih fungsinya? Nah, jadi di sini teman-teman, fungsi dari echo yaitu dia digunakan untuk menampilkan data ke layar ya, tadi ya. Supaya kita bisa lihat datanya, maka dipakailah ini ya. Yang mana menampilkan lebih dari satu string sekaligus ya, bisa pakai koma atau tanda titik untuk gabung. Dan biasanya juga dia ini lebih cepat daripada print. Nah, sedangkan kalau print ini fungsinya sama dengan echo ini ya. Sama-sama untuk menampilkan data ke layar. Bedanya print hanya bisa menampilkan satu string. Ya. Dan biasanya dipakai di dalam ekspresi aja kalau string itu ya teman-teman. Kemudian apa fungsi dari paradigm? Nah, digunakan untuk menampilkan tipe data ya, tipe data dan isi detail variabel. Jadi ini berguna banget untuk debugging. Itu buat ngecek variabel, untuk mengecek variabel itu apa isinya dan tipe datanya. Tuh teman-teman. Nah, sekarang kita akan lanjut ke tipe data yang berikutnya, yaitu kita akan membahas string. Nah, apa itu string? Nah, string ini adalah tipe data types. Nah, biasanya dia itu diapit dengan kutip 2, tanda kutip 2 atau 1. Atau biasa disebut ya, kutip 1 itu adalah single quotes ya. Dan kutip 2 double quotes. Coba kita langsung masuk aja ke contohnya teman-teman ya. Sini seperti biasa kita buka dengan intro ya, tipe data string tempat kemudian nih contohnya seperti ini ya, tanda kutip 1 itu kita pakai dengan menggunakan hello world. Coba kita cek di sini. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian untuk titik 2 seperti apa? Titik 2 itu seperti
kita pakai di sini. Misalnya print aja. Nah, seperti ini ya, maka dia akan muncul. Terus perbedaan satu titik dan dua titik itu apa teman-teman? Nah, kalau single quote itu isinya dianggap teks murni atau literal. Variabelnya tidak akan diproses, hanya ditulis apa adanya. Apa adanya. Terus kalau misalnya double quotes itu akan diproses di dalam string. Variabel akan diproses di dalam string. Dan SCT sequence seperti slice M, slice T, dan lain-lain bisa digunakan. Itu kalau pakai double. Kalau pakai single dia nggak bisa. Kayak misalnya contoh ini. Nah, semacam itu ya. Bentar. Nah, kayak gitu guys. Kalau misalnya dia pakai titik satu. Nah, dia akan ada tuh N dan T ini dia akan muncul. Gitu. Itu perbedaan menggunakan tanda kutip satu dan tanda kutip dua. Nah, sekarang coba kita pakai yang vardannya ya teman-teman. Vardan. Kita pakai yang misalnya belajar. Coba kita cek. Nah, dia akan muncul keterangan ya apa yang kita pakai, tipe data apa yang kita pakai. Di sini string 7. 7 ini apa? 7 ini karakter dari si belajar ini. Si kata ini tuh ada 7 karakter. Terus kalau misalnya kita pakai ini kan pakai yang kutip 2. Kalau misalnya kita pakai yang kutip 1, satu salah. Kita pakai kutip 1. Maka dia akan error, tidak bisa teman-teman. Jadi dia harus memakai kutip
2. Oke, pembahasan untuk selanjutnya kita akan bahas tipe data Boolean. Oke, di sini kita masuk ke tipe data Boolean. Nah, tipe data Boolean ini adalah tipe data yang hanya memiliki dua nilai, yaitu true atau false. Nah, kalau misalnya true itu hasil outputnya 1. Sedangkan kalau false, hasil outputnya A atau kosong. Kita langsung aja masuk ke contohnya. Ini kita akan tulis jadi Boolean ini dia punya dua tipe, punya dua nilai, ya. Ada true, benar, dan false, salah. Biasanya sering dipakai untuk logika atau kondisi. Seperti itu. Nah, pokoknya kita coba di sini tulis aja. Equal tipe data kemudian berbagai coba sini kita ketik true dan kita pakai ini, jangan lupa di sini tuh dan equal lagi nggak perlu pakai tanda kutip false. Coba kita cek di sini. Ini kurang tiga teman-teman sama bagian ini. Oke, coba kita cek dan tiap maka muncul seperti ini, ya, tipe data Boolean. Tadi kan kalau misalnya peraturannya adalah kalau misalnya dia true, maka dia akan muncul 1. Sedangkan kalau false, dia hanya akan muncul A atau kosong. Maka di sini dia kosong. Teman-teman, karena dia false. Nah, seperti itu. Itu dia 3 tipe data yang sudah kita bahas. Selanjutnya, kita akan lanjut kepada pembahasan berikutnya, yaitu pembahasan aritmatika. Jadi di sini kita akan masuk ke pembahasan aritmatika. Di sini aku udah buat file baru, ya, namanya aritmatika.php. Nah, jadi yang pertama kita akan belajar, kita buka dulu PHP-nya. Yang ditutup. Nah, oke. Jadi kita mau belajar sama tentang penjumlahan. Ya, tentang penjumlahan. Nah, penjumlahan ini disimbolkan dengan plus.
Caranya gimana? Caranya, di sini kita kasih variabel dulu A, kalau sama dengan dia punya nilai 10, dan B, variabel B, dia punya nilai misalnya 7. Kemudian, ini kita hasilkan menggunakan variabel hasil. Kemudian, A ditambah variabel B maka hasilnya menggunakan equal variabel hasil. Oke, coba kita cek. Ini kita ganti apa yang Arif Mardika PHP. Salah itu. PHP enter. Nah, dia akan muncul 17 tadi. 10 ditambah mana tadi ya? 10 ditambah 7, maka dia hasilnya 17. Nah, kemudian ya, kita akan masuk ke dalam pengurangan. Ditandai dengan ini. Sama ya. Cuman caranya masih sama. Ya saja variabelnya harus diganti teman-teman. Kan bisa nggak diganti. Ya, ya, kalau misalnya tidak diganti ya. Bisa. Jadi untuk pengurangannya, kalau kita ganti aja di sini. Oke, 15. Jadi kurang 7. Hasilnya 8. Oke, selanjutnya kita masuk kepada perkalian. Nah, kalau biasa perkalian ditandai dengan silang, ketika kita di sini, maka ditandai dengan bintang. Soalnya, mau dikali 20. Nah, coba kita lihat. Nah, 10 dikali salah satunya jangan 10 dikali 20. Coba kita refresh. Nah, selanjutnya. Kemudian, kita masuk ke selanjutnya, pembagian.
Nah, dia pembagian itu menggunakan slice, ya. Saya gimana caranya masih sama dengan yang di atas. Ya saja ini diganti dengan slice. Kemudian misalnya 50 bagi 2. Dan kita cek hasilnya 25. Nah, kemudian kita masuk ke yang selanjutnya, ya, yaitu ada namanya modul. Modulus. Kita masuk ke selanjutnya, itu ada namanya modulus atau sisa bagi, atau sisa bagi, disimbolkan dengan persen. Contohnya, misalnya 30, ya, bagi 9. Jadi akan menghasilkan 3. Ya, seperti itu ya, teman-teman. Nah, kemudian ada juga yang namanya pangkap. Dia disimbolkan dengan bintang juga, tapi bintangnya 2, teman-teman. Misal, jadi 5 pangkat 2 hasilnya adalah 25. Nah, seperti itu teman-teman. Ini dia tentang aritmatika, yaitu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, modulus atau sisa bagi, dan terakhir ada pangkat. Ini aritmatika untuk operasi perhitungan angka. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi yang selanjutnya, yaitu perbandingan. Kita buat file baru. Perbandingan titik PHP. Seperti biasa, kita buat teks pembuka dulu. Nah, di sini, ya, pertama kita di sini, ya, operator perbandingannya tuh ada nih.
sama dengan 2 kali atau disebut dengan equal, sama. Nah, artinya apa di sini? Jika tipe datanya beda tetapi angkanya sama, maka hasilnya true. Contoh, sini ada ya. Sini misalnya ada A 6. Ada A6. Terus di sini ada B10. B10. Kemudian di sini ya, kita tambahkan si equal ini. Kita tambahkan hasil 1. Ini kita pakainya di sini itu for dan value hasil 1. Coba kita cek di sini. Pedoman di enter. Sebelum kita kasih. Oke, kemudian maka dia hasilnya akan false. Karena apa? Karena tadi di sini yaitu jika tipe datanya beda, tipe data itu adalah yang bagian ada kutipnya sama tipe data. Tetapi angkanya sama, maka hasilnya true. Ya. Jadi ini contoh kedua. Jika tipe data, misalnya kita kasih tipe data ya. Nah, tanda petik ini dia merupakan tipe data. Jika tipe data beda, kan beda yang antara yang variabel A dan B. Tetapi angkanya sama, maka akan menghasilkan true. Jadi kita cek di sini. Nah, dia akan menghasilkan true. Kemudian, selanjutnya itu ada identical. Ya, ada operator identical. Dia sama dengannya ada 3 kali. Contohnya, ya, jadi di sini identical itu artinya yaitu tipe data dan nilainya itu harus sama. Jika nilainya sama tapi tipe datanya beda, maka hasilnya false. Contohnya seperti ini teman-teman ya. Misalnya 24 jadi di sini harus 24.
Ini harus 24 dan tambahin di sini kita ganti 2, otomatis di sini juga diganti 2. Oke. Tadi peraturannya adalah jika nilainya sama tetapi tipe datanya beda, maka hasilnya false. Berarti ini harusnya true. Nah, true. Jadi kalau misalnya kita buat dia berbeda, ya, jika nilainya sama, ya tipe datanya berbeda, ini seharusnya hasilnya false. Coba kita tengok. Nah, dia kan dulu jadi false. False. Setelah itu kita akan belajar tentang operation yang kedua. Itu ada yang namanya not equal. Dia itu simbolnya seperti ini, teman-teman. Tanda seru sama dengan. Artinya apa? Artinya jika nilainya tidak sama, maka hasilnya true. Ya. Jadi dia tuh kalau yang salah dibenarin, yang benar disalahin gitu. Jadi kalau misalnya dia datanya salah, maka akan ketulis true. Kalau misalnya datanya benar, dia akan ketulis false. Contohnya, sini kita pakai angka misalnya 45. Kemudian di sini kita pakai angka 20. 20 ya. Lalu ini kita ganti jadi nah, sudah kan? Coba jika nilainya tidak sama, maka hasilnya true. Harusnya hasilnya true. Kan hasilnya true. Kalau misalnya nih, nah dia kan false. Walaupun sebenarnya ini dia udah sama nih. Kalau misalnya dia tipe data, yang satu nggak pakai tipe data. Hasilnya adalah true. Dia false. Kalau misalnya dia tidak false. Karena apa kan peraturannya nilai, yang di sini yang ditekankan nilai. Ya. Nah, selanjutnya, nah ini dia ya. Nah, disitu teman-teman. Selanjutnya kita akan bahas tentang lebih kecil dari, lebih besar dari, terus lebih kecil sama dengan, sama lebih besar sama dengan. Kan? Nah, di sini jadi aku mau contohnya. Soalnya
di sini aku ada variabelnya misalnya ulang, misalnya IPS itu 95. Terus kalau misalnya di sini UAS, sini 88. Nah, dia kita tulis di sini hasil sama dengan I variabel UTS lebih kecil, misalnya kita pakai lebih kecil dari UAS. Nah, ini maka sini kita tulis ketik ini, jangan lupa tanda I Oke, ini coba. Maka ini ya teman-teman, seharusnya ini hasilnya adalah false karena nilai UTS itu lebih besar dari UAS. Coba kita cek. Nah, dia false. Tapi kalau misalnya kita ganti dia dengan lebih besar, dia akan berubah menjadi true. Nah, true. Tapi kalau misalnya dia sama dengan lebih besar sama dengan, dia akan masuk ke false. Ke true. Coba kalau lebih kecil sama dengan. Oke. Jadi karena UTS ini lebih besar, maka dia akan tetap walaupun sama dengan ini dipakai ketika misalnya angkanya kita makan 95. Kita cek di sini ya, jadi UTS lebih kecil sama dengan UAS. Jadi kita cek di sini hasilnya true, benar. Nilai mereka sama. Kalau misalnya lebih besar pun hasilnya sama ya. Kemudian kalau misalnya aku buat di sini misalnya saya buat yang baru aja. Oke. Ya, oke, itu dia teman-teman pembahasan tentang tipe data aritmatika dan perbandingan. Oke, itu aja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.